Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ayo jawabnya yang semangat dong. Pagi Ibu. Subri nih sehat sekali ya kelihatannya. Subri. Iya Bu. Iya Ibu. Bagaimana anak-anak? Sehat Pagi Ibu. Semuanya sehat-sehat. Waduh, Ibu senang sekali nih. Ibu senang karena semua sehat-sehat. Terlambat, Ibu Guru. Bagaimana, Dwi? Lagi cek sound. Halo Dwi, bagaimana? Udah deg-degan. Sehat selalu ya. Yusri jangan ribut. Halo. Kenapa iya Ibu, maaf. Kenapa dulu yang disalah Ibu? Kenapa Selamat masuk kelas. Oh, ada yang tidak masuk karena sakit nih. Karena sepertinya kelas ini sepi deh, cuma berapa orang? Ya. Pak Heri belum masuk Bu, tidak ada terangan. Hari ini bagaimana? Coba SMS atau Terlambat mungkin Bu. Di grup kah? Ya, harapan Ibu kalian semua sehat-sehat ya. Amin. Selain tadi, sehat. Oke, baiklah. Kalau anak-anak Ibu semuanya sehat-sehat, berarti kalian sudah siap ya untuk apa namanya? Untuk kita melakukan pembelajaran di hari ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, ya sebagai umat yang percaya, pagi kita bangun kita berdoa. Nah, sebelum kita memenuhi segala sesuatu, kita harus mengawalinya dengan doa ya Subri. Ya tidak, Nishar. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran ini, Rasid, Ibu minta tolong untuk Rasid berdoa ya untuk memulai pembelajaran kita. Iya Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Katanya Sudah Yusri Ibu. jangan ribut. Oke, baik. Diputus paluan kapan tuh? Terima kasih, Rasid. Terima kasih ya sudah berdoa. Yusri ribut Bu. Yusri. Ya, Bu, itu Bu Yusri Diam tidak, ribut, Yusri? Bu. Maaf Ibu. Suaramu itu mengganggu sama teman-teman yang lain, nasihat. Baik Ibu. Ya, Yusri. Bisa tenang kan baru Ibu mulai ya. Oke, Rasid. Masih ingat tidak anak-anak selain Rasid, anak-anak yang lain masih ingat pelajaran kita pada pertemuan pertama kemarin waktu kita ya baru pindah ya dari kelas 10 ke 11 kelas 11 ke 12 ya. Masih ingat materi kita? Ntar Bu, diingat-ingat dulu Bu. Ya, silakan Rian. Jangan ingatnya terlalu lama. Apa ya Bu? Saya lupa. Tunggu ya Bu, dilihat ya. dulu. Rasid ini garuk-garuk kepala nih. Kenapa Rasid? Banyak anu-anunya Buka catatan dulu Bu. Oh iya, silakan. Buka saja lah. Ya, kalau semua anak-anak masih lupa, biar Ibu ingatkan ya. Ya, Ibu ingatkan kita kemarin kita belajar tentang perubahan sosial. Ingat? Oh iya Bu, saya ingat Bu. Ya. Kemarin 17-an Bu, maaf Bu. Iya. Wah, ini Rian ini mainnya cuma HP, makanya lupa Rian. Iya Bu, Rian main HP terus. Iya. Rian cuma main HP melulu kalau dijelaskan sama Ibu. Oke, kemarin kita bicara masalah perubahan. Mungkin ada yang masih ingat apa itu perubahan sosial? Saya Bu. Subri. Oh iya, silakan. Siapa dulu Bu? Subri bisa, Rian bisa, Anissa Ya, bisa, bisa, Bu. Rasid Ya, juga yang bisa. itu yang Silakan. saudara tua dulu Rian, saudara tua. Ya Bu. Seingat saya itu kemarin itu Bu, perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan Bu. Jadi Wah, Rian ini luar biasa. Ya, Mari kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan dong. Mantap Rian. Subri bagaimana pendapat Subri? Saya pendek aja Bu jawabnya. Perubahan itu pindah bergerak Bu. Kalau sosial itu ya masyarakatnya pindah gitu. Oke, pindah bergerak ya. Kalau Rasid, contohnya apa Rasid pindah perubahan? Bu, kalau kata Subri berpindah berarti mobilitas dong Bu. Iya, memang mobilitas.
Kan Ibu tidak mungkin mau bilang, Subri kau salah. Tidak mungkin kan? Ya, nanti Oh, ya, berarti sama berarti Bu. Rasid. Iya. Ntar si Subri bilang apa dong sama Ibu? Ya silakan Rasid. Contohnya saja tentang perubahan. Oke, kalau Rasid Perubahan. Oke, silakan. Perubahan itu bisa terjadi, bisa cepat, bisa lambat, Ibu. Salah satu Oke. contoh perubahan revolusi dan evolusi, Ibu. Ya, Bu. Iya, salah satu contoh itu. Pintar sekali. Mari kita tepuk tangan lagi dulu biar semangat karena ini pagi. Karena tadi ini ke sekolah nih pasti ada yang tidak makan ini ya. Ada yang tidak makan kan? Sudah Oke. Bu, kenyang sekali saya. Saya Bu, saya termakan Bu. Saya terlambat bangun, termakan. Nanti aja, nanti sebentar. Kalau Ibu sudah selesai mengajar dan duduk tenang dan mendengar, mengerjakan soal dengan baik, Ibu akan traktir dia makan. Asik. Traktir apa, Oke. Bu? Papeda, Bu? Udah makan saja. Makan papeda Ibu. Makan di resto rumah laut ya. Oke baik anak-anak. Mari kita kembali ke materi. Candanya sudah cukup ya. Ya kita kembali ke materi. Saya ingatkan dulu tentang perubahan ya. Kita sebagai perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan ya, keharusan. Perubahan itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia ya. Mengapa manusia harus selalu melakukan perubahan? Yaitu karena manusia senantiasa melakukan perubahan karena pada dasarnya manusia memiliki sifat yang dinamis, yaitu ingin selalu berubah. Nah, sebelum Ibu, itu hanya gambaran ya Ibu sampaikan, kita sebagai manusia pasti ingin berubah. Selalu ada perubahan yang kita alami. Contohnya, si Subri. Ada merasa perubahan pada diri Subri? Ada Bu, umur saya Bu, tambah tua. Oh, umur tambah tua. Itu dia. Iya, baik. Ada Bu, dia udah enggak cinta Umur lagi tambah sama tua, ya? Febri. Wow. Gosip. Bu, saya Bu ini ada perubahan nyata, Bu. Dulu saya langsing Bu kayak Agnes Bu. Sekarang bohai. Mantap. Ya itulah perubahan. Kalau Anijar contohnya. Saya Bu, kalau ke saya sendiri juga. Dulu saya pendiam orangnya, sekarang jadi berisik gara-gara Rian Ibu. Nah, Rian ya. Oh berarti bukan Berpengaruh, tidak usah Ibu. berteman dengan Rian. Tapi kalau berteman tuh disaring dong. Jangan bawa yang buruk-buruk dari Rian ya. Oke baik. Iya Itu Ibu. ya. Baik anak-anak. Untuk Kenapa hari saya ini, tidak ditanya, ya, Ibu? Untuk hari ini, Rasid. Aduh, kepo sekali Rasid. Ya nggak jadi lalu. Pendapat. Silakan. Kalau saya dulu biasa tidur cepat, Ibu. Sekarang tidurnya Lama. tengah malam, Bu. Iya, berarti Gara-gara pasti sih. Gara-gara Pasti apa, serat tadi main Rasid? Free Fire. banyak tugas yang Ibu. betul. Terlalu banyak tugas Ibu berikan. Jadi Rasid tidur Ya malam-malam. iya. Kalau mau dapat nilai harus kerja tugas dong Rasid. Iya, Ibu. Kalau mau belajar, kalau mau melakukan perubahan harus kerja tugas sehingga kita juga ada Iya, perubahan Ibu. dalam Siap Ibu. Siap, untuk Ibu. mencapai. Ya, karena salah satu faktor pendorong perubahan itu kan kita harus orientasi pada masa depan. depan. Iya, Ibu. Betul. Jangan suka lihat masa lalu ya, Bu ya. Iya. Biarkan masa lalu itu menjadi acuan untuk kita melangkah ke masa yang depan ya. Bagaimana? Benar, Setuju? Oke. Setuju, Bu. Siap, Ibu. Ya baik. Wah Yusri nih baru nongol ya Yusri. Tadi kemana nih? Iya, Yusri? Ibu. Tadi Saya kalau semuanya di itu, saya suka Yusri, baru dari mana Yusri? Ngerumpi Bu, ngerumpi tadi kedengaran rumpiannya. Kamu lihat terlambat. sudah Kalau ke kamar terlambat mandi, lagi. Ibu. Ya kalau ke kamar mandi sampaikan ya sama ibu. Jangan. Oh, baik, Mohon Bu. Ibu. Mohon Maaf. Yusri Bu, ngerumpi Bu, tadi. Oke. Itu Harry udah masuk Bu, terlambat Bu. Ya, Mana nih si Bu. Heri? Si Heri ini tidurnya sampai kemalaman mungkin. Ibu saja tidurnya itu 3:30 pagi loh. Tapi ibu masih ada nih, baru ada datang mengajar. Iya ya. Tapi Ibu masih glowing Ya. ya, Bu ya. kurang tahu saya. Ya harus dong. Kita kan pelaku perubahan. Jangan kita bicara perubahan kalau kita tidak menjadi pelaku perubahan. Setuju Anijar? Setuju. Setuju, Bu. Waalaikumsalam Ibu.
Ya, baik. Ini Ibu akan tunjukkan, Maaf Ibu akan mempresentasikan sedikit materi ya untuk kita sama-sama ya. Tolong diperhatikan ya, karena yang tidak perhatikan, Ibu akan suruh dia maju menggantikan Ibu untuk menjelaskan materinya. Baik, Paham Ibu. anak-anak? Ya. Paham, Ibu. Iya. Oke. Anak-anakku yang pintar-pintar, cantik-cantik dan ganteng-ganteng kayak Subri, Rashid. Ini Dwi ini di mana nih Dwi si Dwi ini? Nggak tahu Bu, Dwi itu kadang ada, kadang enggak. Dwi. Ya. Kita lihat sudah bisa lihat ya PowerPoint-nya Ibu? Sudah Bu, jelas Bu. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang faktor penyebab perubahan sosial. Ya. Faktor penyebab perubahan sosial. Sosial, Ibu. Apa Subri? Masih di Bilang mute. apa? Di mute ya. Iya. Ya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu ada faktor intern dan faktor eksternal. Ada faktor internal dan faktor apa? Eksternal. Nah, kalau faktor internal, ini faktor yang dari mana asalnya? Dari Dari dalam dalam, Ibu. diri, Bu. Dari dalam Masyarakat. masyarakat itu sendiri. Siapa itu masyarakat? Kita, Bu. Iya. Kita, kalian dan juga Ibu ya, kita adalah masyarakat karena kita mendiami suatu wilayah untuk melakukan interaksi. Tapi ingat, kita juga diatur oleh nilai dan norma ya. Nah, apa saja ya yang menjadi faktor perubahan terutama yang berasal dari dari dalam masyarakat itu sendiri? Yang pertama itu apa, Nijar? Nijar. Subri? Penemuan Ya, Bu, baru, saya. Bu. Oke, yang pertama coba sebutkan Anijar faktor penyebab perubahan itu yang dari Dari masyarakat faktor itu. internal ada penemuan baru, Ibu. Ya, apalagi? Konflik, Ibu. Ya, apalagi Sosial. satu? Pemberontakan mungkin. Yang satunya lagi? Dinamika penduduk, Ibu. Terima kasih. Jadi itu adalah faktor perubahan yang berasal dari masyarakat itu Iya, sendiri. Ibu, Atau ngerti. biasa kita kenal dengan faktor internal bahasa Bandungnya ya. Ya. Lalu yang berikut adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar masyarakat. Ini ya, faktor eksternal ini kalau kita lihat ada bencana alam, ada peperangan, tapi juga ada pengaruh dari budaya lain. Ya, kita lihat yang berikut lagi ya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi perubahan ada dua ya anak-anak. Ingat ya, internal dan eksternal. Internal Iya, itu Ibu. apa? Penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan, dinamika sosial. Sedangkan yang eksternal adalah bencana, peperangan, dan pengaruh dari budaya lain. Nah, ini dia faktor internal. Yang pertama adalah penemuan baru. Ya, atau apa namanya nih? Bahasa Bandungnya apa? Inovasi, Bu. Penemuan baru. Inovasi, Bu. Oke, ya. Ini gambar ini ya gambar apa nih? Yang jari-jari nih. Yang banyak ini seperti apa? Itu bom itu, Bu. Bom meletus bukan? Hati meletus di situ di kelas ya. Ya, ini pengaruh perubahan penemuan baru pada masyarakat itu akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang sosial yang bidang-bidang yang lain. Misalnya penemuan radio, ya, akan berpengaruh kepada misalnya penemuan baru itu radio, itu akan HP akan berpengaruh pada bidang-bidang sosial yang lain ya, misalnya pendidikan ya. Ya, Itu Bu. contohnya dari penemuan baru. Ya, kita sama-sama gunakan HP. Contohnya sekarang ini kita lagi gunakan apa ini? Laptop, HP untuk melakukan apa? Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Anak-anak ibu ini tambah pintar. Mari kita tepuk tangan dulu biar semangat. Iya. Ingat ya anak-anak, kalau ibu jelaskannya terlalu cepat, tolong ingatkan ibu ya. Untuk ibu menjelaskan. Atau yang mungkin kurang paham, silakan Bu Guru. Ini saya kurang paham.
Nah, yang Bu, kedua ini siap. adalah yang kedua, Subri, konflik sosial ya. Iya, Bu. Apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah Pertentangan dalam antara masyarakat, Bu. yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Nah, kenapa sih konflik itu dapat menyebabkan perubahan sosial? Karena yang terlibat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri ya. Iya, Bu. Yaitu ya masyarakat yang terlibat di dalam perubahan itu, sehingga ya konflik di dalam konflik, sehingga konflik itu bisa dikatakan sebagai faktor perubahan sosial ya. Contoh ini ada Ibu kasih tunjuk gambar ini dia. Ada bom di mana-mana. Ini ada bom yang sedang nih, api ya. Ini bom ya. Lalu ada masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi. Nah, ini. Lalu yang berikut adalah pemberontakan. Ini yang kedua, pemberontakan. Mengapa sih pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan? Silakan dibaca ya, Rasid. Rasid. Halo Rasid, kok kamu mainnya HP terus? Saya aja, Bu. Oke, silakan. Yang ketiga ini pemberontakan, Bu. Mengapa pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan ya? Karena pemberontakan itu dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat. Itu karena adanya tindak sewenang-wenang dari penguasa dan tidak serasian pada suatu nilai yang bertentangan, Bu. Iya, terima kasih ya. Pemberontakan benar. Pemberontakan dapat mengakibatkan perubahan sosial dalam masyarakat karena adanya tindak sewenang-wenang dari penguasa dan tidak keserasian pada suatu nilai yang bertentangan, sehingga terjadilah konflik. Karena yang melakukan pemberontakan itu adalah siapa? Manusia, dan manusia itu adalah masyarakat. Ya, lalu hal yang ketiga yaitu pertumbuhan jumlah penduduk atau biasa dibilang dinamika penduduk. Bisa kelihatan ya anak-anak? Iya, Ibu. Bisa kelihatan tidak, Subri dan teman-teman? Ya, sudah, Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah dinamika penduduk. Kenapa dinamika penduduk juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan? Karena kita lihat di situ ada angka kelahiran, ada angka kematian, tapi juga ada imigrasi. Nah, angka kelahiran ini biasa disebut juga dengan natalitas. Angka kematian biasa disebut juga dengan mortalitas. Dan angka migrasi. Ya, ini kelahiran, Subrik. Iya, Bu. Kelahiran ini adalah merupakan tingkat pertumbuhan penduduk karena kita lihat, ya mungkin kita lihat di Pulau Jawa mungkin ya, Pulau Jawa, Papua ini, wah dari tahun kapan Ibu datang itu Papua ini belum seperti ini ya, masih ya kurang penduduknya, tetapi dengan angka kelahiran yang begitu banyak, tapi juga migrasi yaitu perpindahan penduduk yang mana masyarakat di desa ya mereka juga ingin melakukan perubahan di kota, akhirnya mereka datang ya ke kota. Nah, ini juga membuat bertambahnya penduduk di kota besar. Iya, Ibu, lihat, benar. di tempat-tempat kota besar yang seperti Ibu tinggal sekarang di Jayapura, ini kita lihat banyak penduduknya. Kalau kemarin kita bisa jalan lenggah-lenggok, sekarang waduh. Pokoknya Ibu sudah malas sudah kalau mau ke kota, apalagi ke pasar ya. Karena apa? Tingkat kelahiran semakin meningkat. Kalau kita bandingkan tingkat kelahiran dengan tingkat kematian, yaitu pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan karena faktor kematian, penyakit atau kecelakaan. Nah, di situ kita lihat kalau kita bandingkan yang paling menghebohkan itu adalah angka kelahiran. Nah, yang kematian itu hanya sedikit, mungkin tidak sebanding dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu mungkin meninggal, itu yang meninggal satu hari mungkin 20 orang, yang itu kalau di kota besar. Nah, yang lahir itu ya mungkin lebih dari 20 orang. Karena lihat saja contohnya, Rumah Sakit Dok 2, Rumah Sakit Dian Harapan, AB ya, ini di Jayapura ya, di kota di Papua, itu banyak sekali ibu-ibu melahirkan karena kawin muda. Ya. Lalu migrasi. Faktor yang ketiga adalah migrasi ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Rasid sebutkan. Yang tadi Ibu jelaskan. Sebutkan yang pertama apa?
Yang pertama natalitas Bu atau kelahiran. Ya, yang Yang kedua. kedua mortalitas atau kematian. Dan Yang yang ketiga migrasi Bu atau perpindahan. Iya, tepuk tangan dulu. Tadi Rasid Iya ini. Bu. Aduh, Diam-diam aja Bu Rasid tuh, tapi ada dia tuh sepertinya tidur tapi ini ya pasti dia main HP. ngikutin. Iya, Jangan Bu. ya, kalau Ibu lagi jelaskan tidak boleh itu main HP, kecuali kalau Ibu bilang pegang HP, baru pegang HP. Kalau Ibu Siap, tidak Ibu. boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Yusri itu Bu, Yusri masih nakal Bu Yusri itu. Justru Nggak ada ntar dia. Ibu Iya, kasih Bu. hukuman lagi siapa tahu ya. Yusri, Ya, ya kan Bu, Nah, hilang kamu dia nggak kan Bu. ada Bu. nah itu dia mana nih si Yusri ini. Iya Ibu. Nah, muncul lagi dia nih. Tahu itu seperti kelapa, sebentar timbul, sebentar tenggelam. Astagfirullahaladzim. Yusri. Karena diombang-ambing oleh arus air ya, kalau dia itu apa kelapanya di pantai ya. Ya, mari kita kembali ke materi. Iya Ibu. Yang berikut adalah faktor eksternal, ekstern ya, berasal dari Luar. Dari luar itu. luar. Ya, kalau tadi dari dalam ya sekarang dari luar ya. Nah, yang pertama itu apa? Seperti bencana gitu ya Bu ya. Iya, ini bencana alam. Banjir, longsor itu. Iya, Yang longsor. ketiga Apa, Bu? itu sampah. Polusi. Subri, bencana apa yang biasa terjadi di daerahmu, Subri? Kami aman-aman aja Bu. Oh, aman-aman. Alhamdulillah gunungnya nggak ada, di laut nggak ada, cuma ada sungai. Nah, itu biasa itu kan sungai kalau ada hujan yang lebat, pasti meluap. Tapi puji Tuhan tidak ya, Subri. Oke. Saya Bu, kemarin ada banjir bandang Bu. Kan mungkin. Nah, itu banjir bandang. Ya, ini banjir bandang ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan ya. Iya Bu. Nah, alasan mengapa bencana alam mampu menyebabkan terjadinya perubahan ya, karena notabene-nya hasil yang ditimbulkan adalah kerusakan infrastruktur bangunan maupun kerusakan sampai pada bisa menelan Iya Bu. korban. Nah, dengan terjadinya perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, maka hal ini akan berdampak secara langsung pada perubahan sosial yang baik perubahan dalam skala kecil ataupun besar, atau skala besar maupun skala kecil. Kecil. Ya, yang berikut adalah peperangan ya. Ini peperangan. Peperangan ini kenapa bisa menjadi faktor penyebab? Karena kita lihat terkadang yang dibenarkan oleh pihak lawan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di wilayah yang mengalami perubahan. Ya, contoh pemboman di suatu daerah, ya pasti akan hancur ya, hancur seluruh rumah atau infrastruktur yang lain. Disinilah dapat menyebabkan Ya, Bu, saya, Bu. perubahan. Bahkan ketika pembangunan kembali mungkin lebih megah dari yang awal. Nah, dengan sendirinya maka perubahan itu terjadi. Jadi. Nah, Iya Bu, contohnya Jepang Bu. Hilang. Iya, ya, jangan kita ambil yang jauh-jauh. Buku belum sampai di Jepang, jadi contoh jauh di Jepang sana kan. Iya, begitu. Kasih. Iya Bu. Coba lihat ini gambar apa nih, weh? Ada cewek. Iya. Iya itu. Rasi suka Saya itu. tutup mata Bu. Saya tutup Saya mata suka, Bu. Bu. Rasi suka Bu yang Kasih begituan. ya? Ini mau lihat apa nih Rasi? Suka Bu. Tidak salah tidak pakai itu. Rasi suka ya, ini pengaruh dari budaya lain ya. Nah Bu, saya dulu kayak gini. Itu badan JKT saya, ya, Bu, ya? Bagaimana? Badan saya dulu kayak gini Bu. Ya sudah, jangan disesali. Perubahan sekarang Bu. Jangan disesali. Ada lagu mengatakan, jangan sesali ikan yang jatuh di air Ibu nyanyi terus Ibu 5 menit aja. Iya, Bu. berenang. Oke, baik. Itu hanya info. Iya itu Bu. Apa tuh? Intermezzo. K-pop ya. itu ya Bu ya. Iya, itu K-pop, K-pop. K-pop, K-pop ya. K-pop Kak. K-pop Kak. K-pop ya. K-pop. Iya. Ini Iya, Bu. tarian zaman modern ini yang sekarang ini lebih disukai oleh anak-anak muda. Ya. Kalau Ibu mah Ibu kurang suka yang begini-begini. Ada JKT Bu. Iya, Ibu lebih suka tuh Yospan. Ya, Yosim Pancar ya. Kalau di daerah Ibu tuh namanya Yosim Pancar. Ya, kita ini kan punya budaya masing-masing.
Pasti Iya, Ibu. pasti kita punya tarian atau ciri khas dari budaya itu ya. Iya, Bu. Oke. Kok terima kasih? Selesai. Istirahat. Enak saja istirahat. Belum istirahat. Ini Istirahat, kan Ibu, belum makan. Iya, Ibu akan Ini kasih terima kalian kasih, kerjakan tugas. Nah, ada Ya, Bu, LDK siap, Bu. ya, ada LDK yang harus kalian kerjakan. Siap, Tapi ini LDK-nya ya. Bentar ya, Ibu tunjukkan LDK-nya dulu. Belnya udah bunyi. Siap, Ibu. Belnya udah bunyi, belum istirahat. Ya. LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya. Apa yang harus kalian kerjakan? Belum nampak, Ibu. Sudah dilihat ya? Iya, kan masih proses. Oh iya, Putri. Ibu. Belum kelihatan, Ibu. Sabar dong. Iya, Ibu. Udah belum? Udah atau belum? Sudah, Sudah, sudah. Ibu. Nah, ini LKP-nya ya. Lembar kerja siswa. Ini ada yang harus Anda kerjakan, yaitu kompetensi dasar, indikator pembelajaran, ya. Bahwa setelah kita melakukan proses pembelajaran ini, ada tujuan yang harus kita capai. Kalian duduk dengar. Ketika kita melakukan pembelajaran ini, ya harapan Ibu, kalian sudah bisa membedakan atau sudah bisa mengetahui tentang faktor penyebab perubahan sosial ya. Faktor penyebab perubahan sosial yang tadi ada dua, yaitu ada eksternal dan internal. Nah, kalian lihat. Nah, di sini ada aktivitas yang harus kalian kerjakan, yaitu bentuk ya 4 kelompok yang kemarin Ibu sudah bentuk itu ya. Yang dari awal pertemuan kita diskusi. Ya, Ibu. Iya, Bu. Ya, itu aja yang kita pakai ya anak-anak. Nah, ini kelompok satu ini ada Subri sebagai ketua, Siap, ada Bu. Febrianti, ada Herianto, ada Nani, ada Yusri. Gak sabar sekali kau, sebentar lah. Ini ya soal yang harus dikerjakan setelah Iya. mengamati video. Ntar Ibu akan tayangkan video nih, senang kah tidak nih kalau ditayangkan videonya. Nah, ini apa yang kalian nonton? Tonton di tayangan video nanti. Apa ada faktor penyebab perubahan yang terlihat di video tersebut? Nah, itu semua harus ditulis ya di dalam jawabannya ya. Kelompok 2. Siap, Ibu. Nah, itu Rasid, namamu ada kulihat. Iya, Ada Bu. tidak Terima namamu? kasih, Ibu. Ada, Ibu. Rasid. Ada, Ada ya? Ibu. Ada, Bu. Iya, dan sabar dong. Kelompok 2 adalah anggota kelompoknya adalah Anijar, ketua. Wiwi Dodo, Wiwi Rasid. Ya, yang lainnya Ibu tidak masukkan karena ya kemarin itu kita sudah bentuk kelompoknya kemarin sehingga Aduh, mereka kasihan kemarin kan juga. tidak datang. Jadi yang tidak hadir silakan Masukkan masuk aja, Bu. di Masukkan kelompoknya aja, Bu. Anijar ya. Karena Anijarnya ini cuma 4 orang. Jadi bisa masuk Wah. di situ. Nah, ini soal ya yang harus dikerjakan setelah mati video. Sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Belum. Bentar, Ibu cari videonya. Sabar ya. Siap, Ibu. Sabar, Pak. Senang tidak nonton video? Senang tidak nonton video? Senang, Langsung, Bu. Bu. Habiskan aja, Bu. 1 jam, Bu. Pelajaran nonton video. Begitu sudah. Kalau Ibu masuk ke maunya nonton video saja. Kalau perlu film, Ibu. Iya. Film apa? Aduh, ini manusia modern nih. Filmnya film apa dulu? Perubahan sosial, Ibu. Film sosial. Apa duit itu, Pak? Baru. Atas ini, Bu, biar bersama Iya, setiap duit. minggu, Bu. Tidwin bagaimana nih? Ibu minta maaf. Di sini sinyal hilang, muncul hilang. Bukan Saya juga sinyal bingung, itu, Pak Ibu. duitnya yang Sebentar lagi hilang. bilang, sebentar lagi bilang begini, tidak ada maaf bagimu.
Ah, Ya ampun, Mas tidak ada. bentar, Ibu lihat Ibu. video ini dulu. Iya Ibu, santai aja Ibu. Atau saya aja yang subscribe-nya. Bilang Robi kah? Iya, nonton. Iya, Kelihatan selamat. tidak? Sudah kelihatan atau belum? Selamat. Nama filmnya ada film Udah Ibu kelihatan belum? itu. Waduh, Ada juga ibu lagi bergaya. Gaya waduh. pakai Ini kacamata. lima apa ini? Salah nih Ini ini. mah video TikTok, Bu. Bentar, salah kayaknya. Ya Bu, Kacamatanya santai, Bu. bagus, Bu. Waduh. Ini mah foto ibu. Nggak sabar lagi. Waduh. Gue lihat nih, Bu. Ibu. Sabar ya, Kelihatan. sabar. Sabar. Maklum, Ibu nih apa? Dwi tidak sabar, Bu. Bilang Robi. Waduh, ini bagaimana? Itu sudah. Aduh, Ibu, cepat kah? Sabar, ini maklum Waduh, dulu. ini. Gagal indeks jadi. Sama Ibu. Dwi itu nonton aja film di HP itu, Dwi. Dwi, sabar, Dwi. Dwi, Iya, pengennya sih, tapi ya bagaimana? Dwi, sabar, Dwi. Tinggal juga masih. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Dinonton ya. Bentar Ibu Siap, Ibu. tanya Ibu, untuk kalian kerjakan. Hari nonton film, hari. Hari nonton film. 1 jam, Bu ya. Weh, semua nih kalau nonton film nih tenang ya. Iya, Ibu. Saya menangis, Bu. Ibu, tidak ada suaranya, Ibu. Suaranya, Ibu. Kurang seru itu. Saling bersusun. Anak saya di Ada, Ibu, sedikit. bawah, baru bapak tindis lagi saya. Baru anak saya yang paling di atas itu jadi 4 orang, saya itu tertindis bersusun. Bencana. Inilah tsunami ya Allah. Ya Allah, tsunami ya Allah. Ya Allah, bagaimana ya Allah. Ibu, sudah, Ibu. Nanti saya menangis terus, Ibu. Tunggu dulu, Subri. Saya nanti masih mau menangis, lihat. Ibu. Saya masih mau lihat. Ya, kalian harus nonton karena ada jawaban yang harus kalian isi di itu lembar itu. Tapi menangis saya. Tapi menyedihkan, Bu. Ibu, tidak ada gambar ini, Ibu. Saya punya. Jaringan kamu itu, Dwi. Dia cuma ngayun baru Ah, itu sudah. Aduh, jaringan masih pulau panjang, belum jalan ke sini. Ini Ibu. bocor Dwi. Sudah, Ibu, menangis saya nanti. Kita bagaimana bencana pada 28 September lalu meluluh lantakan Sulawesi Tengah. Dalam sekejap, ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Isak tangis pecah di penjuru tempat. Bencana ini adalah yang terkuat sejak tsunami Aceh 2004 lalu. Sudah ya? Iya, Ibu. Terima Bagaimana kasih, Ibu. filmnya? Sedih kali, Ibu. Masih sok. Iya, Bu. Sedih, Bu. Dia menangis. Dia menangis, Ibu. Ria menangis. Iya, Bu. Sedih, Bu.
Anijar, bibirnya itu Sirian bagaimana? Iya, itulah kita bersyukur ya anak-anak. Kita bersyukur karena kita tidak mengalami posisi yang seperti demikian ya. Tidak mengalami hal demikian. Kita masih ada. Ya, semua itu harus kita syukuri. Benar tidak? Nah, kita harus syukuri. Benar, Bu. Karena jangan mengeluh karena apa namanya? Di tempat lain, di daerah lain masih ada orang-orang yang hidup lebih susah dari kita. Ya, oke? Ibu tanyakan Sirian itu, dia menangis benar, mungkin ngapain tuh? Iya, berarti ada kejadian mungkin. Bukan kejadian, memang itu kan kejadian gempanya, cuman ya dia mendalami. Bukan di daerahnya, Bu, di daerahnya. Subri, tapi kan dia mendalami film tersebut, dia memaknai film tersebut. Kalau Subri ini pasti nonton itu cuma asal-asal saja, yang penting nonton. Tapi si Rasid, benar, saya lagi ngerangkum Ibu. Tapi si Rasid, ya nontonnya dengan penuh apa ya namanya nih? Dengan simpati. Penghayatan, Bu, penghayatan. Saya juga nonton penuh penghayatan Ibu karena saya takut nanti bisa jawab soal. Jadi Ibu terakhir. Makanya, Ibu lihat Anijar nih mukanya, waduh. Kalau kita di Papua Ibu bilang mukanya busuk sekali. Iya. Terima kasih Ibu. Ayo tepuk tangan dulu untuk menghilangkan rasa sedihnya. Ayo. Apa busuk itu jelek maksudnya Ibu? Bagaimana sayang? Gimana sayang? Enggak apa busuk itu jelek maksudnya Ibu? Iya, pura-pura aja bagus, Yusri. Kalau di sini jangan jelas Yusri. Kita busuk ya. Tapi itu jelek ya. Iya. Mukanya jelek karena sedih. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian persiapan kalian. Subri, ketua kelompok, koordinir dengan teman-temannya. Iya, tadi sudah saya serahkan dengan anggota Yusri dan lain-lain untuk jawab ya. Oke, Yusri. Mana bisa gitu, Subri. Nanti saya tambahi. Ketua kelompoknya Ibu. Ketua ini memerintah saja. Janganlah. Memerintah saja ya, nanti saya tambahi. Siap-siapkan saja si Yusri itu ya nanti. Ibu, kami kelompok 2 sudah siap, Ibu. Sudah siap? Oke, kita dengarkan presentase dari kelompok 1. Dan ingat, kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau presentase? Kelompok 2, Ibu. Ingat, ini kebiasaan ya. Kebiasaan kalau ada temanmu presentase, kamu yang lain ketawa-ketawa. Yang ketawa nanti mau kasih hukuman ya. Ya, siap nggak ketawa, Bu. Kamu presentase, melihat temanmu presentase, lalu menyiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan pada teman ya. Paham? Paham, Ibu. Ya. Iya, paham, Bu. Nah, sekarang ini siapa nih? Mau Subri atau Anijar ini? Kelompok mana? Lain kelompok, Bu, kami. Iya, kan Subri ketua kelompok 1, Anijar ketua kelompok 2. Iya. Saya, Ibu. Silakan Anijar. Ibu. Mari kita kasih kesempatan, silakan Anijar. Ke depan, baca presentasinya bersama dengan teman-temanmu ya. Yang lain tenang dan melihat, jangan tertawa. Yang tertawa Ibu akan kasih hukuman ya. Benar. Nangis saja Ibu. Baik, Ibu. Jangan, Ibu. Baik, Ibu. Jangan nangis juga. Iya, Ibu. Semua Ibu. Semua Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 2 mendapat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, silakan ceritakan kembali isi tayangan video dengan menggunakan bahasamu. Ibu tayangkan yang saya lihat terjadi bencana alam yang menyebabkan perubahan tentunya Ibu. Jadi banyak perubahan di sana tadi terlihat sebelum dan sesudah. Jadi sebelum gempa, sebelum banjir, sebelum tsunami, dan sesudah atau setelahnya terjadi perubahan yang dapat kita lihat pakai mata kita gitu. Nah, ada juga dampak yang ditimbulkannya. Bukan hanya harta benda, jiwa raga juga ikut terdampak. Kemudian tentu akan mempengaruhi kepada ekonomi, perekonomian itu, Bu. Nah, kemudian saya juga tadi terharu, sedih sekali Ibu. Saya sudah pernah lihat langsung yang di Aceh. Oh, saya kunjung ke sana, aduh sedih sekali Ibu dan aduh. Oh, Anijar sana ya. Lagi itu Ibu. Jadi
ya memang menghayati tadi. Mungkin nanti ditambahkan kawan kelompok. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, termasuk faktor perubahan apakah yang terlihat di video? Nah, untuk yang di video ini Ibu adalah perubahan eksternal. Ya, benar. Jadi berasal dari luar masyarakat, yaitu bencana alam. Sekian Ibu dari saya. Tepuk tangan dulu, mari kita berikan aplaus. Terima kasih ya, Anija. Anija, Ibu mau sampaikan ya. Sekali kalau mau presentasi, Ibu sudah silakan ke depan, harus perkenalkan nama kelompoknya. Oh ya, mungkin sedih tadi Bu, sedih tadi Bu. Iya, Mungkin Bu. itu. Ya, tapi Ibu paham sudah deh, karena mungkin Anija tadi sedih ya. Ya. Kalau Anijanya sudah sedih, teman-teman jangan juga muka sedih. Nanti semua kita semua nangis di satu kelas ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus yang mulia. Ya, giliran Subri nih. Subri nih cerewet sekali. Iya, kami dari kelompok 1, saya nggak badan Bu di waktu kenal anggota Yusri Bu, silakan Yusri. Ya, alasan aja Subri Bu. Iya Bu, ngantuk buat tugas. Pak Subri, alasan itu. Yusri aja. Ya, silakan Yusri, sudah dikasih mandat itu, sudah dikasih ini kan. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Saya mau presentasikan kelompok 1, di mana anggota kelompok 1 itu ada Subri yang banyak alasan itu Ibu. Kemudian ada Febrianti, ada Herjanto, dan juga ada Nani Ibu. Nah, sini seperti yang Ibu bilang tadi, kita sudah memperhatikan tayangan video yang Ibu kasih. Dari kesimpulan kelompok kami itu ada yang pertama, apa yang kalian tonton di tayangan video tersebut. Berdasarkan hasil tontonan yang kita lihat itu ada video tentang bencana alam tsunami yang pernah terjadi di Aceh Ibu. Dengan kejadian tersebut meluluh lantakkan seluruh tanah Aceh yang membawa korban yang membawa korban jiwa dan juga harta benda Ibu. Kemudian yang kedua, apakah ada faktor penyebab perubahan yang terlihat di video tersebut? Ada Ibu, faktor penyebabnya ini termasuk ke dalam faktor eksternal Ibu, terjadinya bencana alam. Terima kasih Ibu. Yes, kelompok 2 bagi kelompok 1 anak-anak Ibu. Bagaimana cara menutup presentasi Yusri? Itu hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada yang mau ditanyakan? Ibu belum kasih bilang, Ibu bilang belum suruh duduk. Kan baru teman-temanmu yang mau bertanya. Ya. Iya Ibu. Tapi ada apa lagi? Ingat ada waktu ya. Ingat waktu. Jadi teman-teman nanti pertanyaannya SMS saja ke Ibu, nanti Ibu teruskan di pertemuan berikut ya. Terima kasih Ibu. Ada pulsa Ibu. Ya, terima kasih Yusri. Udah tenang, pulsa itu nanti Beng kasih gratis, Ibu akan bayar. Sudah boleh duduk ini Ibu. Sudah boleh duduk, silakan Yusri. Terima kasih Ibu. Mari kita tepuk tangan. Iya anak-anak, itulah tadi presentasi dari kedua kelompok. Nah sekarang siapa yang mau simpulkan? Silakan. Rian nih, Rian dari tadi Ibu tidak dengar suaranya. Rian simpulkan materi kita hari ini. Sedih Bu, lagi sedih Bu dia. Ayo Rian. Ya Ibu. Ya Ibu, jadi perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya tadi itu ada inovasi, ada juga konflik, ada juga apa ya tadi? Ya itu Bu, contohnya kalau yang dari luar bencana, peperangan, dan juga pengaruh budaya lain seperti K-pop. Gimana Ibu? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Rian. Semua sudah paham hari Bu, ini? ngerti. Sudah Bu. Ya, ada dua faktor penyebabnya, ada dua, yaitu apa tadi Yusri? Internal dan faktor internal Ibu. Iya. Internal dan eksternal ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi ya di pertemuan berikut karena ini waktu Ibu sudah selesai, belnya juga pun sudah berbunyi. Jadi nanti kita lanjutkan ya. Siapkan dulu. Biar Ibu keluar.
Ketua kelas. Anijar. Rian, Anijar, Ibu Anijar, silakan siapkan kelasnya biar Ibu luar. Karena guru berikut masuk. Duduk siap. Beri salam. Selamat. Assalamualaikum. Iya lah Ibu. Iya, Ya. terima kasih anak-anak. See you. Sampai jumpa pertemuan berikut. Iya Ibu, terima kasih. Salam Ista. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih Ibu. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya. Baik, terima kasih Ibu Jakoba. Mantap ya, Bu Jakoba. Reviewnya apa ya? Saya mau review sebentar ya. Silakan, saya lihat Bu. dulu. Iya. Sudah bagus, Bu. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu disempurnakan. Antara lain adalah pertanyaan untuk stimulus ya, Ibu ya. Nah, itu karena Bu Jakoba kan ini PBL. PBL ya, Bu ya. Nah, mungkin perlu dieksplor kembali untuk pertanyaan stimulusnya kepada siswa begitu. Kemudian yang kedua adalah saya lihat tadi kelasnya ceria sekali ya. Jadi kalau ya begini biasanya materi itu gampang gitu ya dipahami biasanya. Karena dari keceriaan kemudian biasanya muncul antusiasme dari peserta didik dalam belajar. Nah, beda dengan guru yang kalau ngajar itu tegang. Ya, tegang gitu ya. Tidak enjoy gitu ya siswanya. Nah, itu justru sebaliknya, justru akan lebih sulit untuk menerima materi begitu, menerima pembelajaran. Kemudian lagi yang perlu dieksplor mungkin ya, refleksi Bu tadi udah belum ya? Sudah tadi. Sudah. Oke, nah kemudian Bu Jakoba juga sudah menerapkan apa ya tadi ya ini punishment kepada siswa yang jaringannya. Tadi saya lihat Ibu Jakoba ini punishment kepada siswa yang kurang fokus ketika temannya misalnya sedang presentasi. Itu bagus Bapak Ibu ya, jadi diberi instruksi untuk konsentrasi fokus meskipun bukan guru yang berbicara tapi temannya begitu ya. Jika tidak memperhatikan akan diberi punishment apa gitu ya. Tadi sudah bagus. Hanya mudah-mudahan nanti punishment itu bukan ancaman ya Bapak Ibu, tapi instruksi instruksi supaya siswa ini tetap fokus begitu. Meskipun bukan bagian Bapak Ibu guru yang berbicara, tapi teman-temannya. Seperti itu. Kemudian mungkin yang perlu sempurnakan lagi adalah penguatan ya, memberikan penguatan materi tentang perubahan sosial yang tadi sudah disimpulkan kan oleh salah satu siswa ya, yaitu Ibu Rian. Nah, ini harus dikonfirmasi dengan penguatan atau reinforcement oleh Bapak dan Ibu guru. Seperti itu Ibu Jakoba. Selebihnya sudah bagus. Terima kasih Ibu Jakoba. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi ya. Amin. Siap. Sama-sama Ibu.